Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Ibu tetap berharap kalian semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Hari ini kembali lagi Ibu akan menemani kalian belajar firman Tuhan bersama buku Heroes in Training yang hari ini mengambil judul Melihat kepada apa yang lebih penting. Namun sebelum kita mendengar dan mempelajarinya, mari anak-anakku kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami anak-anakmu datang kepadamu, ingin mempelajari firman-Mu. Tolong berikan dalam pikiran kami hikmat dari surga untuk memahami firman-Mu, dan bagaimana untuk melakukannya. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami panjatkan doa sederhana kami. Amin. Anak-anak manis, renungan kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 12 yang berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka." Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seorang penulis lirik himnal rohani yang mengalami kebutaan sejak kecil bernama Francis Jane Crosby atau yang lebih dikenal dengan nama Fanny Crosby. Mari perhatikan baik-baik ceritanya dan ambillah pelajaran dari Fanny untuk dijadikan contoh kehidupan bagi kalian semua. Anak-anak manis, pada suatu hari, tepatnya tanggal 24 Maret tahun 1820, di Brewster, New York, Amerika, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Francis Jane Crosby atau Fanny Crosby. Ketika bayi Fanny berusia 6 minggu, mata Fanny mengalami infeksi parah sehingga matanya berwarna merah dan bengkak. Dokter pun kemudian dipanggil untuk datang memeriksa bayi Fanny. Bayi itu menangis karena mata kecilnya sangat sakit. Kemudian dokter mencampurkan obat khusus lalu menaruh obat itu di mata bayi Fanny agar infeksinya disembuhkan. Dan memang benar, infeksinya segera hilang, tetapi dokter telah memberinya obat yang salah. Sekarang, bayi perempuan yang bernama Fanny itu menjadi buta. Hari, bulan dan tahun berganti, Fanny tumbuh semakin besar tanpa dapat melihat. Semuanya gelap, tapi Fanny tidak pernah mengeluh karena matanya yang buta. Nenek dari Fanny mencoba menerangkan kepada cucunya dan menggambarkan tentang dunia kepada Fanny. Dan itu dilakukan dengan sangat baik, sehingga kadang-kadang Fanny merasa seolah-olah ia bisa melihat. Pada suatu kali, datanglah seorang pendeta kepada Fanny dan berkata kepadanya bahwa dia sangat sedih karena Fanny tidak bisa melihat. Tapi Fanny berkata bahwa dia tidak sedih. Fanny bilang, seandainya pun ia bisa, segalanya tidak akan berubah. Ia tetap tidak dapat melihat. Oleh sebab itu, biarlah suatu hari nanti, jika ia dapat melihat, maka wajah pertama yang akan dilihatnya nanti adalah wajah Tuhan Yesus. Fanny Crosby tidak pernah bisa melihat, tapi Fanny suka menulis puisi. Ketika Fanny dewasa, dia menggunakan tulisan dan sajaknya itu untuk membuat himne atau puji-pujian untuk penyembahan kepada Tuhan.
Dan sepanjang hidupnya, Fanny Crosby telah menulis sekitar 9.000 lagu. Nah, anak-anak, jika nanti saat ibadah di gereja atau di rumah kalian, jika kalian menyanyikan sebuah lagu pujian dari buku lagu atau lagu Sion, coba lihat siapa yang menulis lagu itu. Kemungkinan kalian akan melihat nama Fanny Crosby di sana, di antara banyaknya penulis lagu pujian untuk Tuhan. Anak-anak manis, meskipun buta, Fanny merasa puas dengan hidupnya karena dia tahu bahwa Tuhan di surga mempunyai rencana yang lebih besar dan lebih indah untuknya di balik kebutaannya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di bumi ini kita tidak akan dapat memperoleh gambaran seperti apa wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya. Walaupun ada yang mencoba untuk menggambarnya dengan daya imajinasi. Tapi semua masih kabur atau samar-samar atau tidak jelas, seperti kita mencoba untuk melihat wajah ke dalam cermin yang kotor. Namun saat kita sampai di surga nanti, maka seperti Fanny Crosby, kita akan bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung atau melihat Tuhan Yesus muka dengan muka. Untuk menutup renungan hari ini, mari anak-anakku kembali kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih banyak telah mengajarkan kami dari cerita dalam renungan hari ini melalui Fanny Crosby yang meskipun ia buta sejak kecil, tapi Fanny tidak sedih karena ia rindu untuk dapat melihat sesuatu yang lebih penting jika ia nanti disembuhkan dan dapat melihat, yaitu melihat wajah Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Ya Bapa Semawi, tolonglah kami yang kecil ini untuk mencontoh Fanny dalam hal kerinduan dan harapan untuk memandang kepada sesuatu yang lebih penting daripada apa yang dapat kami lihat sekarang, yaitu apabila kami dapat melihat wajah Yesus, Yesus yang juga adalah Juru Selamat kami, walaupun untuk saat ini wajah Tuhan Yesus belum dapat kami lihat dan belum dapat kami gambarkan. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami anak-anak kecil telah menyampaikan doa ini. Amin. Renungan kita hari ini telah selesai, tapi jangan lupa untuk mengamalkan pesan Tuhan yang diperuntukkan bagi kalian semua. Ingat, kalian tidak sendiri dalam pelatihan rohani ini, tapi ada Tuhan Yesus dan ada juga Roh Kudus yang akan menemani dan menolong kalian semua. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Endang Silitonga Tanjung bersama Heroes in Training. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jumpa Tuhan.
selamat karena